Halo Sobat 7, kalian pasti pernah berselancar di internet, tapi kalian pernah nggak sih surfing langsung di lautan luas dengan ombak? Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang serunya surfing di lautan bersama ombak dengan aku, Salini Rengganis, hanya di Sabtu Me Time, Trans 7. Jadi surfing itu adalah water sport, kita harus bermain di ombak bersama papan selancar. Dan papan selancar itu sebenarnya ditemukan dulunya di Hawaii, mungkin sekitar abad 20-an. Jadi sebelum menjadi papan selancar, kita tuh pakai papan kayu biasa, akhirnya udah dimodifikasi sedemikian rupa, akhirnya sekarang bisa kita pakai papan surfing dengan perfect. Itu dia olahraga surfing. Kalau manfaat surfing buat aku pribadi banyak banget ya, karena selain kita bergerak, bermain dengan ombak, jadi badan kita itu benar-benar full berolahraga dari gerakan tangan, kemudian kuda-kuda kaki harus kuat juga. Ibarat kalau kita kayak main silat itu kuda-kuda harus kuat. Terus juga tanpa disadari, walaupun kita nggak kerasa capek, kalori yang kita bakar tuh lebih banyak daripada kita kardio biasa gitu. Jadi banyak banget manfaatnya. Jadi teknik-teknik dasar surfing yang perlu Sobat 7 ketahui, yang paling utama kita harus belajar keseimbangan. Terus kedua, setelah keseimbangan itu kita harus belajar pop up, yaitu gimana kita berdiri di papan. Gerakannya itu sama kayak kita lagi mau push up, dan setelah kita sudah berdiri kita tinggal mengontrol aja, karena gerakan tangan, kaki, dan seluruh badan kita akan mengikuti kemana arah kita pergi dengan papan. Jadi hal-hal yang penting untuk dilakukan sebelum surfing adalah yang pertama kita harus observasi ombak, karena ombak yang datang ke pantai itu nggak setiap hari bagus, nggak setiap saat bagus, karena ada pengaruh angin dan gelombang yang datang dari tengah juga. Terus yang kedua kita harus cek alat-alat kita dari papan surfing, kemudian fins dan juga tali yang paling penting, karena itu yang menghubungkan kaki kita ke papan surfingnya. Kalau misalnya papannya lepas dan talinya lepas juga, itu bakal bahaya banget. Terus yang paling penting untuk diperhatikan, kita harus pemanasan, karena kalau olahraga di air kan pasti bakal resikonya kaki atau tangan bisa kram. Jadi itu yang paling penting yang diperhatikan sebelum surfing. Oh ya, satu lagi yang nggak boleh lupa, kita harus ngelesin wax, karena papan kita tuh kan licin, dan fungsinya wax itu adalah untuk pijakan kaki kita supaya kalau kita lagi standing di papan nggak lepas dan nggak kemana-mana. Jadi untuk menjaga keseimbangan di atas papan surfing pastinya dibutuhkan latihan dan jam terbang yang banyak. Kalau aku pribadi dulu latihannya dimulai dari teori, kemudian kita kayak ada papan kayu khusus yang kita buat latihan di darat. Jadi papan kayu itu kita taruh di atas bola yang udah dimasukin pasir, dan fungsinya kita harus benar-benar berdiri di sana, jangan sampai papan itu nyentuh ke pasir. Terus ada satu trik lagi yang dulu aku latih, yaitu kita berjalan di sling kayak tali gitu, tali dari karet, terus kita pasang di kedua pohon kelapa. Itu benar-benar ngebantu banget sih, karena pas kita jalan di situ kita sama sekali feeling keseimbangannya udah nggak pakai fisik lagi, udah benar-benar kayak di pikiran aja gitu. Mungkin itu yang bisa membantu Sobat 7 kalau mau latihan surfing.
trik-trik dalam bermanuver di surfing itu banyak banget ya. Ada 2 macam papan surfing yang bisa kita pakai. Yang satu itu longboard, papan yang lebih besar, dan yang aku pakai itu shortboard, papan yang lebih kecil. Kalau longboard itu dia lebih fun mainnya, kita main di style badan kita, terus kita bisa nose riding. Nose riding itu kita berjalan ke ujung papan, kemudian kita temuin keseimbangan dan kembali lagi kayak orang nari aja gitu. Nah kalau shortboard yang paling banyak manuvernya, yang biasa aku terapin pas lagi surfing itu ada snap, terus cutback, bottom turn, dan yang paling susah itu barrel. Karena barrel itu kita harus menjaga keseimbangan kita di dalam gulungan ombak, kayak pipa gitu. Kalau kita sampai kehilangan keseimbangan itu, kita bisa ke bawah ombak dan kegulung. Jadi itu yang paling susah. Wah, kalau disebutin itu banyak banget karena Indonesia tuh punya ombak yang sangat bagus, bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia setelah Hawaii. Di beberapa pantainya yaitu ada Pantai Krui di Lampung, kemudian Jilen, Banyuwangi, terus di Nias dan di Mentawai itu kayak playgroundnya surfers karena emang bagus banget. Makanya banyak sekali surfers dari mancanegara, dari kelas intermediate sampai profesional berlomba-lomba datang ke Indonesia karena kita punya banyak sekali ombak yang bagus. Dan bisa dibilang bagus tuh nggak cuman karena gulungannya aja, tapi karena banyak karakteristik pantai di Indonesia ini yang berdasarnya karang. Dan itu menjadi salah satu challenge yang membuat ombak-ombak itu menjadi ekstrim, besar, dan powerful. Jadi saran aku untuk pemula yang mau belajar surfing, kalian yang pertama-tama harus temuin pantai yang karakteristiknya ombaknya tidak terlalu tinggi. Yaitu pantai-pantai yang berdasarnya pasir ya, jangan ombak-ombak karang karena ombak-ombak karang itu keras banget ombaknya. Terus yang kedua yang diperhatikan, harus temuin coach atau temen yang benar-benar bisa surfing karena kita harus didampingin. Dan yang ketiga, kita harus temuin equipment yang cocok untuk kita. Jadi kalau untuk pemula, kita biasanya pakai papan longboard atau papan yang lebih besar. Karena papan lebih besar itu akan lebih stabil untuk kita bisa pop up dan berdiri di atas papan. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk Sobat 7 yang mau belajar surfing. Pengalaman surfing paling berbahaya, tadi udah aku sebutin di awal pantai-pantai apa aja, tapi yang pernah aku datengin dan surfing di sana yaitu pantai di Krui, terus juga Nias dan Mentawai. Tapi menurut aku yang paling memorable itu di Mentawai sih, karena pas waktu aku kontes itu udah di semifinal, aku kecelakaan, kaki aku kena karang dan mengharuskan aku dijahit. Jadi itu pentingnya kita harus benar-benar hati-hati observasi ombak itu kayak gimana, dan mungkin luck juga ya, keberuntungan gitu, karena kita nggak tahu medan di alam itu seperti apa. Yang perlu dihindari dan diperhatikan agar surfing kita aman, mungkin kita sesuaikan sama kapasitas diri kita ya. Mungkin kalau kita masih level intermediate, jangan cari ombak yang terlalu tinggi. Terus juga jangan lupa stretching, karena kalau kita sampai kram atau ada celaka apa-apa di laut itu beneran bahaya banget. Terus harus ada buddy, sama seperti diving. Surfing juga kita harus ditemenin, karena kalau ada kecelakaan misalnya kita luka, kena karang atau tali kita putus, ada teman yang bisa nyelamatin kita. Terus kalau aku pribadi sih, untuk Sobat 7 yang mungkin suka tantangan, gak ada salahnya untuk coba ombak-ombak yang tinggi atau berchallenging, karena itu bakalan seru banget sih. Range harga peralatan surfing itu beragam banget. Kita bisa temuin yang standarnya dari mulai harga 5 juta sampai 10 juta. Tapi kalau Sobat 7 yang mau latihan dan budgetnya minim, bisa juga beli yang second hand. Kita bisa temuin dengan harga mungkin kisaran 2 sampai 3 juta, kalian udah bisa dapet yang bagus banget. Apalagi
di Indonesia juga udah banyak banget brand-brand yang produksi papan surfing dan kualitasnya juga bagus, nggak kalah bersaing lah sama brand luar negeri gitu. Atau kalau kalian masih mau coba-coba banget, belum pengen fokus di surfing, bisa juga sewa beserta instrukturnya. Kalian bisa temuin di tempat-tempat tourism kayak di Bali atau di Pangandaran atau di Jawa Barat. Nah Sobat 7, ternyata surfing nggak sesusah yang dibayangkan kan? Yang penting yang kita udah sharing-sharing tadi diingat-ingat dan dipelajarin supaya lebih semangat lagi kalau mau belajar surfing. Saya Salini Rengganis, pamit undur diri. Bye Sobat 7! Menuju 2 dekade jejak petualang yang tentunya akan memberi surprise-surprise baru dan memberikan yang spesial untuk kalian semua. Jadi tunggu terus kejutannya dan pantengin terus Jejak Petualang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.